kira-kira banyak atau tidak nih sentimen yang membuat pergerakan IHSG sedikit tertekan ya hari ini. Investor mungkin lebih memilih untuk tidak terlalu tune in dulu di market, melihat berbagai macam kebijakan nanti akan seperti apa ditempuh oleh pemerintah Indonesia khususnya ya, mungkin monetary policy lebih tepatnya, atau memang karena hari Jumat gitu ya, jadi mungkin take relax dulu sehingga IHSG-nya mungkin agak sedikit terpental jauh nih ya, 0,5% pelemahannya. Iya Maria, tampaknya memang investor tengah wait and see juga. Kalau tadi Maria tanya sentimennya banyak atau tidak, sebetulnya sentimennya tidak begitu banyak yang mewarnai pergerakan IHSG. Bahkan tampaknya menjadi sentimen utama yang mewarnai pergerakan bursa saham domestik maupun global begitu ya. Lagi-lagi terkait dengan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat begitu. Kalau kita lihat juga memang pelemahan IHSG, kemudian bursa saham Wall Street dan juga kawasan Asia lainnya ini justru terjadi di saat ada kabar positif nih dari negeri paman Sam, di mana mengalami pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan berdasarkan konsensus, di mana PDB Amerika Serikat untuk kuartal 3 dilaporkan tumbuh 2,6% secara tahunan. Ya, pertumbuhan ini sebenarnya lebih tinggi Maria jika dibandingkan dengan ekspektasi pelaku pasar yang memperkirakan hanya tumbuh di kisaran 2,4%. Tentu saja ini menandakan kalau ekonomi negeri paman Sam telah pulih ya dari kontraksi ekonomi yang terjadi di 2 kuartal sebelumnya itu 0,6% dan juga di kuartal kedua terkontraksi 1,6% secara year on year. Nah, resiko resesi di Amerika Serikat ini memang sudah menjadi lagu lama ya di tahun ini ya. Betul. Memang lama dikhawatirkan karena apa? Karena memang dampaknya dikhawatirkan berkelanjutan bagi ekonomi global. Resesi Amerika Serikat ini kan juga bisa mempengaruhi perekonomian nasional, termasuk Indonesia yang merupakan mitra dagang utama Indonesia, Maria. Iya, berarti terkonfirmasi ya beberapa ekonom dari luar dan juga dalam negeri yang mengatakan bahwa ini hanya technical recession saja yang dialami oleh Amerika Serikat. Ternyata pembalikan positif untuk pertumbuhan ekonomi pun terjadi. Ini gawat dong kalau kayak gini, bisa-bisa the Fed nggak ada remnya ya. Karena merasa bahwa mungkin kebijakan bahwa kebijakan mereka untuk menaikkan suku bunga demi menahan laju inflasi tampaknya bisa jadi terbukti gitu, jadi worth it ya saya. Yang dikhawatirkan oleh pelaku pasar kan justru dampaknya terhadap pelemahan perekonomian. Tapi ternyata kalau berdasarkan datanya tidak nih. Apakah ini juga mencerminkan pernyataan sebelumnya Jerome Powell, kemudian juga Janet Yellen yang kemudian beberapa waktu lalu bersikukuh gitu kalau perekonomian Amerika Serikat ini nggak resesi kok, dan ternyata di kuartal 3 proof gitu ya. Benar. Nah, tampaknya memang pelaku pasar saat ini fokusnya jadi beralih nih ya ke kebijakan The Fed yang akan diumumkan Kamis pekan depan 3 November. Meskipun ekonomi Amerika Serikat pada kuartal 3 ini lepas nih dari jeratan resesi secara teknikal, tapi tampaknya The Fed diperkirakan bakal tetap menaikkan suku bunga acuan secara agresif nih Maria, 75 basis point, dan memberikan sinyal lebih banyak kenaikan lanjutan. Karena kalau berdasarkan dari perangkat FedWatch milik SME Group, pasar melihat kalau ada probabilitas sebesar 43% suku bunga The Fed ini berada di level 4,75% hingga 5% pada Februari 2023. Tapi di satu sisi, Presiden The Fed San Francisco Mary Daly ini menyuarakan kalau The Fed ini sebaiknya mengendurkan laju kenaikan suku bunganya. Nah, menurutnya pelonggaran kebijakan ini diperlukan supaya mencegah perekonomian Amerika Serikat ini melambat lebih dalam. Inilah yang membuat para pelaku pasar menanti nih kepastian kemana sih arah kebijakan The Fed, apakah masih tetap akan agresif atau mulai mengendur nih Maria? Oke, kayaknya sih bakalan lebih agresif ya, lebih jadi bensin bagi jadi The Fed bensin gitu ya. Karena kan ketika kemarin saja data pekerjaan atau serapan data tenaga kerja membaik saja, itu menandakan bahwa memang ada pergerakan ekonomi, ada daya beli yang membaik. The Fed tetap agresif, apalagi ini data keseluruhan ya, rapot keseluruhan di kuartal 3 PDB, produk domestik bruto, yang artinya adalah pertumbuhan perekonomian. Jangankan dari pertumbuhan perekonomian, tadi data tenaga kerja baik aja tetap hawkish, apalagi ini gitu ya. Berarti memang ini engine bensin nih untuk The Fed yang masih akan mengincar inflasi Amerika Serikat di kisaran 2%. Kayaknya masih jadi PR lanjutan nih. Nah, dari dua kondisi ini gitu ya, kita lihat mungkin ke satu saham yang lagi ada hot issue nih ya. Ini seperti apa nih, Sa? Ya Maria, salah satu saham yang menjadi perhatian investor pada hari ini salah satunya adalah saham Unilever, yang kalau kita lihat pada hari ini sahamnya menyentuh auto reject bawah. Nah, amblasnya saham Unilever ini seiring ada sentimen negatif nih, di mana ada isu penarikan produk di Amerika Serikat. Nah, Unilever ini dikabarkan menarik peredaran shampoo yang diduga ini mengandung senyawa benzena yang menyebabkan kanker.
dan penarikan produk ini tentunya dikhawatirkan ya bisa mempengaruhi penurunan penjualan perseroan. Meski demikian, Unilever Indonesia menyatakan kalau bukan bagian dari daftar 19 produk shampoo yang ditarik. Karena dalam daftar produk shampoo yang ditarik keseluruhannya ini kan adalah dry shampoo yang tidak beredar nih di Indonesia. Jadi tenang aja gitu ya kalau kata Unilever Indonesia. Nah meski demikian kalau kita lihat sentimen tersebut tampaknya sudah keburu mempengaruhi nih pergerakan emiten dengan market cap terbesar ke-9 di Bursa Efek Indonesia ini yang menyentuh ARB hingga ke level 4980 pada hari ini. Dan Maria kalau kita lihat secara price performance sebetulnya dalam sebulan terakhir harga saham Unilever ini sudah naik 3% dan dalam 3 bulan terakhir juga meningkat 10,42%. Tampaknya memang sudah mulai ada kebangkitan di sektor consumer begitu ya setelah pada waktu beberapa lalu cukup terpuruk begitu ya Maria dengan kenaikan harga bahan baku, tingginya inflasi. Tapi kalau kita lihat secara teknikal pun terjadi gap down nih dibandingkan perdagangan hari sebelumnya yang menembus MA20. Adapun support terdekatnya berada di 4814. Kalau jebol level ini maka tidak menutup kemungkinan kalau saham Unilever ini akan menembus ke level support berikutnya di 4.700. Menariknya Maria, kalau kita perhatikan nih pergerakannya dalam 5 pekan terakhir, hari Jumat ini selalu menjadi hari kelabu bagi saham Unilever Indonesia karena selalu ada aja aksi jual dari investor. Sementara kalau dari segi kinerja keuangannya sebetulnya ini kan Unilever baru saja merilis kinerja keuangan hingga kuartal 3 yang cukup ciamik di mana Unilever Indonesia ini mencatatkan penjualan bersih sebesar 31,5 triliun atau tumbuh nih 5% secara year on year dan juga berhasilkan mencatatkan pertumbuhan laba bersih hingga 5,3% secara year on year menjadi 4,6 triliun rupiah. Iya, sebagai salah satu defensive stock sebenarnya ini cukup kabar baik juga ya, karena kita tahu bahwa Unilever kan mencoba untuk mempercantik laju dari kenaikan harga sahamnya dengan waktu itu dengan melakukan stock split. Jadi lebih mudah dan lebih murah bisa terjangkau oleh retail dan ternyata memang cukup apresiatif juga nih masyarakat ataupun para investor untuk bisa memiliki saham Unilever. Dan menariknya sebenarnya ketika defensive stock ini sudah mulai dikoleksi, berarti ada fund-fund besar yang sebenarnya sudah mulai lagi melirik Indonesia secara keseluruhan. Karena kan mereka sudah memanfaatkan buy on weakness juga. Benar, karena mereka kan nggak mau masuk ke yang pritilan gitu ya. Mereka pasti mau yang capnya besar. Dan Unilever adalah sebagai salah satu stok yang dengan kapitalisasi pasar yang besar juga. Jadi wah kayaknya mulai melirik nih ya kalau IHSG lagi koreksi untuk bisa masuk di level-level tapi bawah. disclaimer on ya Maria. Disclaimer Lagi-lagi on. disclaimer on. Bukan anjuran ya untuk membeli saham ini. Baik, menarik lihat Unilever, menarik juga sebenarnya ngelihat IHSG secara keseluruhan akan kemana nih nanti secara teknikal nih. Ya Maria, secara teknikal meskipun pergerakan IHSG sebetulnya sudah melewati nih moving average 20 yang berwarna biru ini kalau kita lihat, namun tampaknya masih cukup berat nih bagi IHSG untuk melalui resistance MA50-nya yang berwarna merah di level 7099. Jadi tampaknya memang IHSG masih ada PR nih, butuh volume besar untuk bisa mendobrak MA50-nya. Karena dalam 3 hari terakhir perdagangan saja volumenya ini masih berada di bawah rata volume dalam 20 hari terakhir. Nah sementara kalau dari supportnya terdekatnya ini berada di level MA100 di level 7014. Nah kalau IHSG masih belum berenergi untuk melanjutkan penguatan atau mungkin berbalik menuju penguatan, maka support berikutnya berada di level 6979. Di sisi lain kalau kita menggunakan indikator stokastik RSI saat ini IHSG berada di dalam wilayah overbought. Jadi artinya investor patut waspada nih karena ada potensi koreksi lanjutan dari IHSG mengingat belum ada katalis positif yang menjadi bensin bagi IHSG untuk mempertahankan penguatan. Oke. Kita akan lihat nanti seperti apa ya. Karena beberapa support atau mungkin beberapa level downtrend sebenarnya nggak berhasil tertembus waktu ketika mau ke 6.700 kan nggak tertembus, malah berbalik arah. Kita lihat nih level-level yang sudah disampaikan oleh Sasa sebagai acuan. Dan balik lagi disclaimer ya, kami serahkan semuanya keputusan berinvestasi di tengah para pelaku pasar sekalian ya. Selanjutnya nih, Sasa, Amerika Serikat lepas dari resesi di kuartal 3 tahun ini. Seperti apakah kebijakan suku bunga Bank Sentral The Fed ke depannya? Saat ini sudah ada perpecahan di tubuh The Fed karena tidak semua sepakat dengan sikap The Fed yang hawkish.